dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dan waktu. Dan kebetulan barangkali juga Ustadz Syihabuddin Umar berkenan hadir di dalam atau join dalam sesi kajian online ini. Sebetulnya kita di komunitas suku keliling sudah nggak asing dengan Ustadz nih. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sering ke Bojongkulur tadi Ustadz menyebut beberapa masjid musola, jadi kita sering hadir juga sebetulnya di beberapa. Alhamdulillah. Dan kebetulan diingatkan oleh Ustadz Pahlepi, katanya punya teman. Ya saya bilang kita sebetulnya sudah tahu Ustadz, cuman ya kita perlu tahu aja sama Bapak. Ya, alhamdulillah barangkali ini ada CV sedikit ya. CV-nya ini ada 4 halaman. Maaf itu. Tapi yang cepat aja adanya itu. Iya betul. Mungkin nama lengkap Ustadz Syihabuddin Umar SEMM. Lahir Jakarta 23 Oktober 66. Seangkatan dengan Bapak Pahlepi kayaknya nih 66 ini. Iya betul. Tinggal di Bintara Jaya. Saya lihat pengalaman kerja di swasta malah banyak sekali ini. Iya. Jadi kalau pendidikan agamanya saya lihat mungkin beliau dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Paseban, belajar dari orang tua, paman, kakek dan beberapa kiai, dan mengikuti kajian keislaman. Dan ini inspirasi buat kita. Memang kita harus banyak, biarpun pendidikan formal non keagamaan, tapi barangkali kita punya peluang untuk bisa jadi ustadz nih kalau lihat CV-nya ustadz ini. Insyaallah. Malam ini kita akan bincang-bincang atau ustadz memberikan nasihat ke kita terkait dengan topik nikmat sehat dan waktu luang. Kita merasakan dalam suasana sekarang sehat begitu mahal dengan COVID-19, dan kita malah punya waktu luang banyak ini di PSBB dan lain-lain, dan mudah-mudahan nanti kita diberikan pencerahan lebih lanjut oleh Ustadz, dan waktunya barangkali setengah jam kurang lebih Ustadz memberikan pencerahan atau nasihat atau ceramah. Mungkin nanti barangkali kalau ada teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di chatting, ditulis boleh. Nanti kalau bisa dibacakan juga, tapi sementara ditulis dulu aja pertanyaannya nanti biar kita identifikasi. Saya kira itu saja dari saya, komentar sebagai moderator. Kami waktu dan channel ini saya serahkan ke Ustadz Syihab. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mas Haris, Mas Levi, Mas Dedi, dan teman-teman sekalian, terutama segenap pengurus Masjid Al-Amin dan teman-teman jamaah di lingkungan sekitar Villa Nusa Indah Bumi Mutiara ya Mas Haris. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan kepada kita semua. Kita sama-sama bersyukur atas segala macam nikmat. Ini terkait dengan bahasan kita nih, dua nikmat ini. Jadi kita sama-sama bersyukur walau bagaimanapun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita masih tetap dalam keadaan beragama Islam, beriman, sehat badan, punya waktu luang, berkecukupan. Walaupun ada yang bilang di masa pandemi ini Mas Haris, yang nambah itu perutnya, yang kurus kantongnya. Punya masalah. Baca ya? Pas. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan juga nih makin membesar ketakwaannya ini. Baik, jadi kita mulai dari bicara soal nikmat. Enggak ada habisnya nih kalau bicara soal nikmat. Yang Badi Ali bahasakan bahasa kita menjadi karunia atau anugerah. Nah, apapun nikmat itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saja Al-Qur'anul Karim. Misalnya dalam surah An-Nahl. Itu dalam surah yang ke-16
ayatnya ke-53. Jadi surah 16 ayat 53 Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Artinya, nikmat apa saja yang ada dalam dirimu semua berasal dari Allah. Hidup, mati, sehat, rezeki, dan lain-lain sebagainya dari Allah semata. Maka kita dilarang untuk mengingkari nikmat. Surah Al-Baqarah ayat 152. Surah 2 Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Niscaya aku ingat pada kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian ingkari nikmat dari. Nikmat banyak, beragam, dan tidak bisa dihitung oleh siapapun. Nah, di antara nikmat yang masuk kategori penting dan genting adalah nikmat iman dan Islam. Nah, jadi nikmat yang terpenting di antaranya adalah Islam, tertera dalam surah Al-Maidah. Itu surah yang kelima. Di pertengahan ayat 3 menjelang akhir. Dan menurut turunnya wahyu, inilah yang terakhir Rasulullah terima. Ketika beliau sedang wukuf di Arafah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini saksi hidup nih, turunnya wahyu. Itu di hari Jumat tanggal 9 bulan Zulhijjah. Sama haji sedang wukuf di Arafah. Bagaimana potongan ayat ini? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, kata Allah, itu hari Jumat 9 Zulhijjah, telah aku sempurnakan nikmatku bagimu. Dan telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ini menjadi dalil bahwa nikmat besar itu nikmat Islam. Tetapi selain itu ada nikmat yang lain. Inilah yang kita bicarakan. Jadi nikmat itu banyak, tidak bisa dihitung oleh siapapun. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita lihat lagi Al-Quranul Karim, di surah ke-14 Ibrahim, itu surah Ibrahim ayat 34, maupun di surah 16 ayat 18. Jadi dua surah ini, 14:34, 16 sama ayat 18. Jadi main di angka nih Levi. Itu bukan nomor punggung, itu nomor surah sama nomor ayat itu. Baik, jadi surah 14 ayat 34, surah 16 ayat 18. Di dua surah yang berbeda ini ayatnya sama. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, jika kamu menghitung nikmat dari Allah, kamu nggak akan sanggup. Karena begitu banyak. Cuma ada satu jalan, yaitu bersyukur. Hanya surah Al-Baqarah 152 tadi. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian padaku, jangan kalian ingkari nikmat dariku. Baik. Jadi setelah kita tahu nikmat semuanya apapun namanya berasal dari Allah dan tidak bisa dihitung. Dan nikmat itu macam-macam. Di antara yang terpenting nikmat iman dan Islam. Nah, inilah yang kita bicarakan. Ada dua nikmat lainnya yang penting. Yang justru sebagian manusia itu tertipu. Nah, sesuai dengan judul bahasan, tentu kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering disampaikan nih para ustadz dalam kajian, dalam ceramah. Nah, untuk lebih lengkapnya saya kutipkan. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nanti bisa dicek di kitab Riyadhus Shalihin. Babnya bab mujahadah. Nomor hadisnya 98. Inilah menjadi judul bahasan kita. Baik, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini? Ni'matani
ada dua jenis nikmat. Jadi nikmat banyak, tidak bisa dihitung. Dalam kesempatan ini Rasulullah memberi contoh. Di antara nikmat yang penting itu dikutip ini. Ada dua nikmat. Maghbunun fihi ma kasirum minan nas. Yang menipu kebanyakan manusia. Pakai kata maghbun. Ghoban, penipuan itu. Jadi tertipu. Kalau transaksi dagang itu tertipu. Seperti contoh, membeli harga terlalu tinggi, kemudian menjual dengan harga terlalu rendah. Itu namanya tertipu, ghoban. Maghbunun. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya. Sudah diberi saja masih tertipu karena tidak mampu memberdayakan secara optimal. Ini umum, kecuali orang-orang istiqomah. Makanya diingatkan ini. Dua nikmat ini menjadi perhatian kita, selain nikmat Islam tadi. Jadi kata Nabi, ada dua nikmat yang menipu kebanyakan manusia. Apa dua nikmat itu? As-sihah wal faragh, yaitu nikmat sehat badan dan nikmat waktu luang. Jadi Rasulullah dalam hadis ini mengingatkan kita bahwa pada umumnya nikmat yang sering menipu kebanyakan orang di dua ini. Sehat badan dan waktu luang. Secara umum, jamaah sekalian, tentu kita merasakan kok. Secara ringkas begini, seseorang akan menghargai kesehatan kapan? Ketika sakit. Seseorang akan merasa betapa berharganya waktu. Kalau sudah kepepet, mepet. Padahal ini dua-duanya nikmat penting ini. Kenapa banyak orang tertipu? Karena disia-siakan peluang berharga ini. Ada apa dengan kesehatan? Karena kalau orang sakit, peluangnya menipis. Apalagi seiring berjalannya dengan umur. Kalau kita melihat grafik, siklus kehidupan manusia, seiring bertambahnya umur, maka kualitas kesehatan menurun, decline. Benar ya, Bapak Ibu ya? Ya, betul, Tad. Ya, grafik kan seperti itu, Mas Aris. Iya. Iya, apalagi makin sepuh itu, wah. Nggak tahu nih, Mas Aris kelihatannya seksi nih, seket kurang siji nih. Ya, apalagi yang di atas oversect di atas gocap itu. Nah, jadi kalau orang sudah mengidap satu penyakit, peluangnya menipis. Secara umum saja itu. Nah, maka dari itu bagi yang sedang sehat, gunakan untuk kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. Apalagi Rasulullah di hadis yang lainnya menyebutkan, hadisnya singkat ini. Khairun nas anfa'ukum linnas. Singkat sekali hadis ini. Bahwa sebaik-baik manusia, salah satu kriteria manusia yang terbaik siapa? Yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Bagaimana kita bisa menebar manfaat kalau kita sendiri sedang sakit? Seperti sekarang, secara umum ini, luar biasa. Janganan kita orang umum, orang yang mengerti kesehatan saja berpeluang. Kemarin kita dengar tuh, ya ada 2 dokter lagi meninggal lagi. Karena terpapar COVID-19. Nah, disinilah kita baru berasa betapa pentingnya kesehatan. Maka dari itu, ketika sedang sehat, jangan menunggu sakit. Manfaatkan, menjalankan ibadah, prioritasnya yang wajib. Alhamdulillah bisa ditambah dengan yang sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah waktu luang. Nah, ini juga nikmat penting. Hanya di hadis ini dicantumkan yang kedua, wal faragh. Al-faragh itu waktu luang, leisure time. Nikmat waktu betapa penting, kita lihat dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengan berbagai macam jenis makhluk. Di antaranya waktu. Contoh sumpah Allah dalam Al-Quran dengan waktu,
Kita lihat saja surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Itu sudah ada. Kemudian surah Al-Fajar ada wal fajr. Kemudian surah Ad-Duha wad-duha. Dan yang paling umum surah Al-Asr, surah 103 itu. Demi masa, demi waktu. Berarti nikmat waktu termasuk kategori penting. Dan ketahuilah yang namanya waktu kalau diringkas hanya 3 episode. Yaitu kemarin, sekarang, dan besok. Kemarin sudah berlalu, sekarang sedang berlangsung. Adapun besok nggak bisa dipastikan. Nggak tahu kita ini ketemu lebaran atau enggak. Mudah-mudahan ketemu. Nah, maka dari itu nikmat penting ini jangan disia-siakan. Ketika punya waktu luang, isilah. Selain ibadah yang wajib, isi dengan kebaikan. Nah, jadi nikmat yang kebanyakan menipu manusia ini sehat badan dan waktu luang. Kalau boleh lebih lengkap, ada hadis Nabi yang lain. Jalurnya sama dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim. Tentang 5 peluang. Harus diberdayakan sebelum datang 5 perkara. Lengkapnya begini, Rasulullah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 peluang yang Allah berikan ini sebelum datang 5 perkara. Ini melengkapi hadis yang tadi kan baru 2 nikmat. Dan ini sebutkan 5 peluang nih. Pertama, syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum tua. Atau nih Mas Lepi masih merasa muda atau sudah tua nih? Atau yang lain gimana ini? Terserahlah mau tua mau muda, yang jelas semua ada batasannya. Ada limitnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti akan mati. Nah, jadi disuruh manfaatkan itu. Ini masalah waktu ini. Ketika masih muda, isi. Gunakan tuh ibadah sebelum masa tua. Karena orang tua umumnya fisiknya sudah lemah. Yang kedua, wasihataka qabla suqmika. Ini kaitan hadis yang kita bahas. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Tapi sayangnya sebagian tertipu dengan kesehatan. Kecuali yang istiqomah. Nah, buktinya coba lihat. Sebagian orang kalau sudah sakit baru sadar. Gak tahu nih di lingkungan sana itu kan rawan banjir ya, Bapak Ibu? Ya, apalagi yang posisinya itu rumpikal itu, rumah pinggir kali itu. Benar ya? Nggak Mas Haris, Riverside bukan itu? Ya, Tad. Tinggi. Iya. Pemantau banjir. Oh, grup ini dong yang memantau banjir. Iya. Lanusain. Iya. Nah, jadi jangan sampai itu kalau sudah kebanjiran baru nggak ada tempat evakuasi masuk ke masjid. Nah, sekarang lagi COVID justru banyak yang ngotot pingin ke masjid. Jadi terbalik-balik ini. Nah, jadi kembali yang tadi, justru masa muda gunakan sebelum datang masa tua. Ketika sehat, rajin beribadah. Jangan kalau sakit. Kalau sedang sehat saja, di sana senang, di sini senang. Kalau udah sakit baru, ya Allah gitu. Nah, seharusnya ketika sehat, semangat itu. Baru 2. Kemudian yang ketiga, wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan masa luangmu sebelum sibuk. Jadi masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum sakit, kemudian waktu luang sebelum sibuk. Kemudian yang keempat, wa ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum miskin. Nah, siapa saja di antara kita walaupun dalam kondisi seperti ini, berbagilah, bantu saudara kita. Nah, terutama ini yang di lingkungan terdekat kita. Sekarang kan agak rancu juga nih Mas Haris tentang pembagian itu kalau nggak di-manage dengan baik, hati-hati, jadi blunder juga nih Mas Haris. Iya, Tad. Benar ya? Potensial. Ya, potensial itu.
Ya udah banyak kasus contoh. Tuh kan, benar kan? Jadi hati-hati. Semua orang merasa perlu dan butuh. Tapi kalau nggak di-manage, jangankan kondisi pandemi seperti ini. Kondisi normal saja, pengalaman lah Mas Aris, kan ada tim panitia zakat itu. Ya kan? Ya, Tad. Iya, kalau udah ada pembagian semuanya merasa apa? Agamis tuh, agak miskin. Ya. Sebagian klimis, kelihatan miskin. Jadi merasa berhak minta bagian. Nah, seharusnya kita saat ini, walaupun sedikit ada kelebihan, berbagi. Manfaatkan masa kayamu sebelum miskin. Nah, yang terakhir, kelima, yang sangat penting, penentu. Wahayataka qabla mautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang matimu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Betapa pentingnya pemberdayaan nikmat. Khususnya yang kita bahas dua itu. Sehat badan dan waktu luang. Saya kutip lagi hadis Nabi SAW. Wujudnya doa. Mudah-mudahan sering kita amalkan. Jadi backgroundnya adalah ini doa Nabi mengajarkan kepada sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Nabi memerintahkan pada Mu'az tentunya buat kita semua agar setiap selepas sholat jangan meninggalkan doa ini. Kaitannya sama bahasan menyinggung nikmat nih Mas Haris, Bapak Ibu jemaah sekalian. Mudah-mudahan sering kita amalkan. Singkat doa ini, 3 poin itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku dalam 3 perkara. Pertama, agar senantiasa mengingatmu. Mau senang kayak mau susah, tetap ingat eling itu. Nah, yang kedua bahasan kita, tolong pula saya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Walaupun dalam kondisi kepepet ini, bersyukur Mas Haris, Mas Levi itu. Kita nih semua nih. Walaupun bukan ODP, PDP, OTG, apalah namanya. Kita masih sehat walafiat, bisa Ramadan, bisa kajian online lagi. Masih bisa bukber sama keluarga, sahur sama keluarga. Itu tenaga medis yang jaga, itu buka sama siapa dia? Pakai alat pelindung diri aja minta dibukain temennya. Nah, makanya bersyukurlah gitu. Bersyukurlah itu. Jadi minta tolong doa tadi untuk senantiasa mengingat Allah. 2, untuk mensyukuri nikmat dari Allah. 3, yang juga penting, wa husni ibadatika, untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Ingat, Allah menciptakan kita punya goals, punya tujuan yang penting. Surah 51 ayat 56, Az-Zariyat. Surah 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Alhamdulillah ditunjang teknologi ibadah, dalam hal ini pengajian bisa online ya Mas Haris. Nah, mudah-mudahan yang nyumbang pulsa nih jadi amal jariah ini. Ya, Mas Dedi juga nyumbang setrum itu, PLN. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semua sepakat ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Lalu bagaimana supaya kita masuk dan kita tidak tertipu dengan 2 nikmat tadi? Semua harus berupaya. Saya kutipkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata, orang dianggap bersyukur kalau dia memenuhi 3 poin penting. 3 poin penting. Kalau boleh saya ringkas itu jadi rukun nih Mas Haris. Qalbi, qauli, fi'li. Hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, orang bersyukur, pertama, di dalam hatinya dia mengakui bahwa segala nikmat yang diperoleh sampai detik ini hanya berasal dari Allah. Surat tadi 16 ayat 53 An-Nahl tadi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu orang bersyukur, di hatinya selalu dia semua dari Allah, semua dari Allah.
Yang kedua, qauli. Jadi mengucapkan. Ya, memuji Allah. Alhamdulillah. Termasuk mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia yang membantu kita. Makanya kita terima kasih itu sama tenaga medis, sama dokter, sama siapalah yang bantu kita. Terima kasih. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur pada Allah siapa saja yang tidak pandai berterima kasih pada sama manusia. Jadi orang bersyukur menggunakan lisannya. Memuji Allah, mengucapkan terima kasih pada sama manusia. Yang ketiga, rukun fi'li, perbuatan. Bahwa orang bersyukur dengan nikmat yang dia peroleh digunakan untuk beribadah. Nah, itulah orang yang bersyukur. Maka dari itu diberi kesehatan untuk apa? Diberi waktu luang untuk apa? Makanya jangan tertipulah, terutama oleh si penipu ulung yang namanya syaiton. Itu pinter nipu itu. Apalagi sekarang kondisi yang ini tidak tertutup kemungkinan tipu-tipu itu. Nomor orang dihack lah. Ada kemarin teman saya saja sudah mulai itu, ada indikasi penipuan. Tahu dari mana nomor dia seorang ustadz, hanya melihat di masjid katanya. Saya ini punya pinjaman, pengen melunasi. Saya lihat nama ustadz, nomor handphone ustadz di sebuah masjid, makanya saya memberanikan diri. Tapi pakai WA. Jauh lagi dari daerah sana itu, Jawa Barat. Ngapain? Itu kan indikasi penipuan. Dan yang paling penting, kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang panah ini begitu manis. Maka gunakanlah semua nikmat yang ada. Siapa saja yang bersyukur, pasti Allah tambah. Sebaliknya siapa yang kufur diancam ini. Kita ingat, jamaah sekalian, surah Ibrahim ayat ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala kami memaklumkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau kalian pandai bersyukur aku tambah, tapi kalau kalian kufur mengingkari nikmat, ingat siksaku teramat pedih. Alhamdulillah, walaupun kondisi pandemi kita tetap ketemu Ramadan, Mas Haris. Berarti masih bisa ngerasain kolak. Ya. Nah, masih bisa tarawih walaupun sama keluarga. Kita bisa silaturahim walaupun online. Nah, makanya itu kalau orang mau bersyukur, resepnya banyak, lihat hadis Nabi. Contoh, unsuru ila man huwa asfala minkum, kata Nabi, tengok dong orang yang di bawah kamu, yang ujiannya lebih berat. Wala tansuru ila man huwa fawqakum, jangan menengoknya ke atas. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sikap demikian membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah sekecil apapun. Alhamdulillah, seperti orang Jawa, Mas Dedi itu bagus rumusnya itu. Jatuh kepleset, lututnya luka, masih dibilang untung. Untung lututnya belum ini, dasnya ini. Nah, demikian pula seorang muslim itu. Jadi husnuzon kepada Allah. Diberi ujian pandemi COVID-19 ini, ya ikutin aja aturannya ada. Ini takdir Allah, berbuat yang wajar normal, jangan menentang arus, melawan, bahkan jadi korban tarik sana, geser sini, iya dibentur-benturkan lagi. Awas, kondisi yang seperti ini banyak orang mau bermain, maka waspadalah. Apa-apa yang sudah jelas, para ahli menjelaskan, sudah tinggal ikuti. Tapi lagi-lagi, awas, mudah-mudahan kita cerdas semua ini. Orang yang tidak senang dengan kerukunan setiap kaum muslimin, dicari-cari aja blunder. Seolah-olah dia entah apalah motifnya. Maka mudah-mudahan kita nih waspada. Mas Haris, barangkali itu sisanya kita bertanya jawab. Jadi, apapun nikmat itu, berdayakan dengan baik. Judul bahasan ini mengambil hadis Nabi tadi, riwayat Imam Al-Bukhari. Itu contoh yang kebanyakan umum terjebak itu. Sehat badan,
dan waktu luang. Mudah-mudahan semua nikmat bisa kita berdayakan dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan Mas Haris, silakan. Terima kasih Ustadz. Saya kira teman-teman silakan bertanya. Ini ada sudah ada 2 orang penanya, mungkin langsung saja dihidupkan speakernya. Pak Dedi dulu, silakan Pak Dedi, terus silakan, Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Kontak person ini. Kira tadinya mau dibacain sama moderator. Oh, biar kedengaran ya. Ini bertanya. Ya, Mas Edi. Bagaimana caranya memanage waktu agar efektif dan efisien untuk kita beribadah? Ya. Sekarang tuh banyak waktu luang. Ya. Ada kalanya kita merasa jenuh dan monoton. Karena tinggal di rumah gitu, suruh tinggal di rumah aja gitu. Bagaimana untuk waktunya gitu, Ustaz? Baik. Terima kasih Mas Dedi. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siapapun kita, ya termasuk saya, Mas Dedi, Mas Ari, semuanya lah harus berupaya secara optimal sesuai dengan aktivitas utama yang diemban. Semua diatur secara umum. Bagaimana diajarkan di sekolah, itu kan skala prioritas ya Mas Dedi ya. Skala prioritas. Dan juga ada yang teori itu mengajarkan tentang kuadran. Jenis aktivitas yang kita lakukan itu ada yang penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Prioritaskan saja. Apalagi umumnya sekarang, ya berdayakan. Dalam kondisi ini PSBB dan apalah istilahnya, ya tetap yang wajib dilaksanakan, nah yang lainnya diatur sedemikian rupa. Apalagi Mas Dedi masih bertugas itu, jadi nggak ada alasan, karena ada hal-hal yang lain yang bisa dilaksanakan sambil berjalan. Sebagai contoh misalnya, bagi yang masih aktif bertugas pagi, zikir pagi dan petang kan sambil jalan bisa itu. Atau ada yang ingin beribadah, membaca Al-Quran, ya baca apa yang dihafal. Bisa, semua bisa kok diatur itu. Nah, jadi semua memang harus memberdayakan. Tapi ada saatnya juga kita mengatur fleksibel. Nah, jadi juga dicontohkan misalnya dalam kondisi normal Mas Didi, kita yang terbiasa puasa sunnah, Senin Kemis lah misalnya. Nah, suatu ketika ada teman lama bertemu dengan kita karena dia senang mengajak kita makan. Nah, di situ kita diajarkan skala prioritas. Pilih maslahat yang paling banyak. Kalau kita ego sendiri, kita beribadah, ya hak kita melanjutkan puasa sunnah. Tetapi kalau kita ingin menggembirakan orang, kita sudah tetap dapat pahala. Walaupun nggak sesempurna sampai selesai. Kita menyenangkan itu, memenuhi undangan teman. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu buatlah ya agenda masing-masing. Kita tahu mana yang penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak, dan seterusnya. Semua, insya Allah bisa. Kalau bisa apa? Kalau benar-benar kita fokus, ya nggak ada alasan, nggak bisa bangunin, bisa ngatur waktu, pasang alarm dan seterusnya. Insya Allah bisa. Bikin aja jadwal, tanda-tandain. Insya Allah bisa Mas Edi. Berupayalah gitu. Kan kalau kita lihat surah Ar-Ra'du itu surah yang 13 di tengah ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Jadi barang siapa yang memang merasa masih amburadul, tidak piawai mengatur aktivitasnya, waktu banyak boros, ya berubah dengan cara belajar, bertanya pada ahli, minta tips-tipsnya itu manajemen waktu, time management. Barangkali itu Mas Edi. Allah Ta'ala alam. Baik, Ustaz. Afwan. Pak Adli berikutnya, silakan Pak Adli. Silakan Pak Adli. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan tadi pertanyaan Pak Dedi Ustaz.
Ya. Kira-kira kiat-kiat apa untuk memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang di tengah godaan syahwat duniawi yang disukai manusia, Ustaz? Ya. Itu yang pertama, Ustaz. Lalu yang kedua tadi mengenai surat Al-Maidah ayat 3, Ustaz, sebagai yang terpenting iman dan Islam. Di ayat Al-Maidah itu adanya di tengah-tengah tentang berisi tentang makanan, Ustaz. Kenapa ada ini kita di atasnya makanan, lalu di tengahnya tentang nikmat iman Islam, lalu di akhirnya tentang makanan lagi, Ustaz. Oke. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Adli. Ya Mas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini hidup di babak yang kedua, alam dunia. Fana pasti binasa, banyak godaan dan cobaan. Jadi antaranya itu yang Mas Adli singgung, kenikmatan duniawi. Maka prioritaskanlah kesehatan, jasad, fisik kita ini, semua yang bernilai ibadah. Kalau bicara fisik, ada hadis Nabi, bahwa persendian tubuh manusia itu kan 360 kurang lebih ya Mas Adi ya. Ada sebuah hadis kan. Nah, bila mana kita tidak bisa optimal memberdayakan, itu kan bisa di-cover dengan sholat sunnah 2 rakaat kan. Banyak menyebut sholat duha. Jadi ada pilihan-pilihan ini. Kalau juga mau ekstrim, ada hadis Nabi yang lain. Jadi ibadah menyangkut organ tubuh, dalam hal ini kesehatan ini. Kalau kita sudah tidak bisa membantu orang berbuat baik pada orang lain, Nabi memberi syarat, jaga nih mulut kita ini. Jaga mulut kita. Jadi jangan berbuat jahat pada orang lain meskipun dalam bentuk komentar. Nah, maka gunakanlah itu. Kan semua akan diminta itu. Ya, mata, telinga, mulut, hidung, kuping, tangan. Nah, supaya kita tambah nyadar, semua akan diminta tanggung jawab kesehatan organ tubuh kita ini. Di dalam surah Yasin itu Mas Adli, surah 36, ayatnya 65. Salah satu penggambaran bentuk pertanggungan jawab. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari pengadilan nanti maksud, akan dikunci mulut mereka. Dan akan berbicara kedua belah tangan mereka, dan akan menjadi saksi kedua belah kaki mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, beruntunglah siapa saja yang memanfaatkan kesehatan semua organ tubuhnya untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Ruas jari kita ini aja ketika berzikir sholat yang 33 kita gunakan kan Mas Andi? Iya. Nah itu beribadah dengan. Apalagi yang lain. Tenaga, sodakoh yang non materi di hadis Nabi yang lain ada di kitab ya, Riyadhus Shalihin maupun kitab Al-Arba'in itu. Bahwasanya apa? Sodako non materi itu apa? Membantu orang. Ini menggunakan tenaga kesehatan. Mengangkat barangnya itu. Itu sodako itu. Memungut duri di jalan. Itu sodako. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Kalau boleh bahasa supir taksi itu, argo itu jangan sampai kosong Mas Adli. Ya. Jangan sampai kosong. Apalagi ketika sehat. Gunakan. Sekecil apapun gunakan. Kemudian yang kedua tadi, mungkin lengkapnya itu nanti ditengok ke kitab tafsir ya Mas Adli ya. Tentang surah Al-Maidah tadi, surah yang kelima, di potongan ayat 3. Jadi secara umum yang saya ketahui, Al-Quran itu turun kan berangsur-angsur. Nah, makanya kalau pertanyaan tadi soal makanan itu dengan makanan, maka dibaca lengkap itu. Yang jelas yang saya tangkap adalah bahwa walaupun dalam urusan makanan, itulah kesempurnaan Islam. Benar kan? Iya. Kan kalau mundur ayat yang keduanya itu kan tentang apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Itu sambungannya itu memang Al-Maidah itu soal makanan. Nah, jadi itu pun menunjukkan bahwa Islam itu sempurna. Soal makanan aja juga diatur. Kan ada yang makanan halal, ada makanan yang tidak halal.
dan lain-lain sebagainya. Yang jelas itu menunjukkan adalah bahwa turunnya ayat itulah yang terakhir. Adapun yang termaktub dalam Al-Quran itu sesuai bimbingan Rasulullah, dicatat oleh Zaid bin Sabit, kemudian dikodifikasi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seperti itu yang saya ketahui, Mas Habib. Wallahu ta'ala alam. Kasih Ustaz. Sama-sama ya. Mas Levi, gimana Mas Levi ini? Bapak Lepi, suruh nanya Bapak Lepi. Saya nanya itu ada lenjeran nggak Taiwan itu? Oh, Taiwan. Taiwan. Silakan yang lain. Tadi ini mau nanya ini. Iya, Allah itu kan nggak perlu waktu ya tadi. Kun fayakun gitu ya tadi. Iya. Sementara juga kita merasakan waktu itu seperti relatif gitu. Kadang-kadang mungkin dari sisi waktu itu sama 2 jam, tapi ketika nunggu itu setir lama gitu. Iya. Dan kita di dunia ini kan ada yang merasakan cepat. Nah ini terus juga usia umat Nabi itu berbeda-beda. Tadi ini kita akselerasi untuk supaya mengejar pahala umat sebelumnya yang usianya lebih panjang itu bagaimana? Allah memberi fasilitas ke kita. Iya. Baik, terima kasih Mas Aris. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Maha Adil. Betul tadi disinggung setiap zaman ada beberapa hal yang berbeda. Dalam hal ini masalah usia. Kalau kita baca referensi, usia umat-umat terdahulu relatif lebih panjang, Mas Haris. Relatif lebih panjang. Baca aja Al-Quran, Nabi Nuh aja berdakwahnya 300-an tahun. Itu berdakwahnya. Baca hadis Nabi Ibrahim berkhitan umur 80 tahun. Nah, kalau kita kan umurnya 8 tahun di khitan. Nah, seperti itu. Nah, jadi Allah Maha Adil. Makanya kita kaitkan dengan Ramadan. Dengan Ramadan. Bahwa umat Islam itu diberi, tadi bahasa Mas Haris, akselerasi ya. Mengejar. Nah, ini yang kita tunggu nanti nih babak terakhir, 10 terakhir. Makanya itu dalam surah Al-Qadar itu, surah yang ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pertama kali, kata Allah, di malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu malam yang penuh kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, yaitu 1 malam di bulan Ramadan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Umat terdahulu nggak ada itu. Nah, kita lah diberi untuk mengejar tadi. Ya, analisisnya begini. Bila mana seseorang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, lalu dia mendapat itu. Lailatul Qadar, penjelasan Nabi adanya di bagian 10 terakhir. Kemudian dipertegas lagi malam yang ganjil, dirahasiakan. Malam ganjil 10 terakhir kemungkinannya cuma 5. 21, 23, 25, 27, 29. Benar ya? Nah, baik. Nah, jadi dari awal bersungguh-sungguh, ketika di ujung tambah lagi bersemangat. Karena mengejar itu, kenapa adanya di ujung? Nah, ini juga memang sunnatullah ini. Manusia secara umum, kalau mengerjakan sebuah proyek, kalau udah di ujung makin kendur ya Mas Haris. Tapi ya makin kita pulang kampung lah. Begitu masuk gerbang kampung kita aja, ya udah deh. Kalau dia kan semangat tuh, wow udah sampai ini. Makanya analognya harusnya seperti pelari sprint itu. Ketika berlomba, berpacu bersama musuh, kalau udah deket garis finish, alon-alon asal kelakon atau nambah speed itu Mas Haris. Cepat. Nah, makin cepat. Nah, maka dari itu dirahasiakan adanya di 10 terakhir. Baik, 1000 bulan dikonversi itu menjadi tahun kurang lebih 83 tahun. Benar? Baik, sekarang Nabi bersabda, A'maru ummati, rata-rata average. Umumnya nih, rata-rata umur umatku kisarannya ma baina sittin ila sab'in. Kisarannya 60 sampai 70 tahun. Kita ambil angka 60 tahun. Ini masalah efektivitas waktu.
Bila mana seseorang diberi umur 60 tahun saja, Allah Maha Adil. Lahir, alam dunia nggak langsung menanggung beban kan? Kapan? Akil balik. Berapa? 15 tahun. 15 tahun kan? Baik, 60 kurang 15 saja. 45. Kurang lagi sesuai hadis Nabi yang lain. Orang tidur 8 jam. Selama umur 60 tahun, habis berapa? 20 tahun. Kan sepertiganya itu. Masih salah 25. Nah, baik. Lalu kaitannya sama Ramadan. Kita berasumsi aja. Bila mana orang berusia 60 tahun tadi, hampir-hampir nggak ada kebaikannya. Lalu dia sadar. Di Ramadan ini bersungguh-sungguh. Dia mengejar itu. Dapat Lailatul Qadar. 1 malam, Mas Aris. Lebih baik dari 1000 bulan 83 tahun. Dia tutup tuh masa gelapnya itu. Yang tadi tersisa 25 kan? 60 kurang 15 kurang 20. Nah itulah yang peribahasa kita itu. Panas setahun diguyur hujan sehari. Nah jadi selalu ada jalan keluar. Allah Maha Adil. Nggak ada alasan kita. Nah kadang-kadang itulah sifat manusia, Mas Haris. Selalu ngeyel aja. Nah, makanya jangan selaku orang beriman. Enggak, husnuzon. Semua ada hikmahnya. Allah memberi bagaimana kita menggunakan. Nah, maka dari itu, pahami karakter kita secara umum. Manusia itu. Surah Al-Ma'arij, surah 70. Ayat 19, 20, dan 21. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan itu bersifat keluh kesah. Ketika diberi kesusahan mengeluh. Ketika diberi kenikmatan, dalam hal ini harta, dia pelit, kikir. Nah itulah potret kita secara umum kecuali orang-orang yang istiqomah. Nah jadi, ayo berdayakan waktu. Allah Maha Adil. Nanti semua akan ditanya loh. Allah nggak akan ditanya, kita yang akan ditanya. Saya tambahkan lagi hadis Nabi. Yang penting sekarang efektivitas. Jadi jangan cari alasan terus. Kata Nabi, hadis pendek. Khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Bahwa di antara indikasi lain, orang yang masuk kategori yang paling terbaik, siapa? Orang yang diberi umur panjang, berbanding lurus, amalnya soleh. Terus bagaimana kalau yang diberi umur pendek? Ngapa? Yang penting tetap soleh. Jangan malah sebaliknya. Tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Mudah-mudahan jadi insaf, jadi tobat, jadi sadar, jadi giat. Seperti itu Mas Haris. Wallahu ta'ala alam. Ya. Saya kira... Masih ada waktu. Ada waktu? Ada lagi mungkin? Silakan yang lain. Kita genapkan aja jam berapa? 4 menit lagi jam 9 ya? Ya, kenapa? Bapak Lepi mau nanya apa, Bapak Lepi? Ya, ini gimana nih, Mas Levi nih? Nanya dong. Ibu-ibunya nggak ada nih, Mas Haris? Ada. Ada. Nobar nih, banyak yang nobar. Nonton bareng. Nonton bareng. Ya. Tuh. Nah, ini Mas Dedi lagi nih. Ya, Pak Miftah mungkin mau nanya. Silakan Mas Miftah. Ya. Boleh nanya sedikit? Ya, silakan. Tentang manajemen waktu saja. Ya. Gitu. Tentang jenis-jenis kegiatan itu ada yang penting, ada yang mendesak, dan seterusnya. Mungkin saya lebih paham gitu. Ini sedikit aja, satu sekilas saja nih, terkait dengan manajemen waktu dan salah satu bidang yang Ustaz geluti kayaknya. Itu aja, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Jadi, Mas Miftah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Semua kalau diiringi dengan pengaturan, yaitu manajemen, itu insya Allah hasilnya jauh lebih baik ketimbang dikerjakan seada-adanya. Saya kutipkan lagi sebuah komentar, ada yang menyebut hadis, ada yang menyebut ini macam-macam, tapi saya ambil ini. At-tadbiru nisful ma'isyah. Manajemen yang baik itu separuh kehidupan. Artinya segala sesuatu kalau di-manage dengan baik, hasilnya jauh lebih baik. Termasuk waktu kita. Banyak orang-orang itu yang efektif. Bisa. Misalnya walaupun dia bekerja, sambil berjalan dia tetap membaca Al-Quran. Sambil bekerja, tetap dia mengerjakan tugas karena habis kerja dia kursus. Bisa semua. Jadi memanfaatkan itu peluang-peluang yang ada tanpa berbuat zalim ya maksudnya. Karena ada juga orang bekerja tapi nyambi nih Mas Miftah. Nah, itu juga jadi pertanyaan itu. Sambil bekerja mengerjakan tugas digaji tapi jualan pulsa Mas Miftah. Itu nggak boleh itu kecuali dapat izin. Atau seseorang bekerja di kantor diberi kendaraan inventaris. Tapi pulangnya jadi taksi online. Padahal itu punya kantor itu nggak benar itu. Itu namanya aji mumpung. Nah yang dimaksud di sini adalah semua waktu sama. Nah bagaimana orang memanfaatkannya? Justru orang-orang yang cerdas itulah mungkin jatah istirahat yang semula 8 jam dikurangi 2 jam. Dia gunakan untuk belajar. Atau ada juga teman-teman lain karena memang dia mampu dan perlu selepas jam kerja, dia tetap, misalnya apa, menjadi apa tuh, Gojek. Ya sepanjang dia mampu perlu, tidak mengabaikan hak-hak yang wajib, sholat tetap dijalankan dan sebagainya bisa. Nah jadi, memanage waktu itu, stylenya macam-macam. Kalau secara umum tadi itu, bikinlah itu kuadran itu, aktivitas utama kita, mana yang penting, kemudian mana yang tidak penting, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Selalu kita prioritasnya apa? Penting dan mendesak. Nah, karena ada juga yang penting tapi tidak mendesak, berarti bisa sementara ditunda. Nah yang paling bahaya, sudah tidak penting, tidak mendesak. Nah maka dari itu kita nih rada kalah nih sama orang lain yang notabene umumnya kafir, itu bahkan mereka menyebut time is money itu. Jadi karena memang materialistis fahamnya, jadi waktu itu dibaratkan uang. Bahkan sekarang sudah bergeser tuh Mas Miftah, time is more than money. Waktu itu lebih dari sekedar uang. Buktinya sekarang, coba aja, apa yang tidak mungkin? Kajian online, semua 24 jam. Jadi lintas batas itu. Borderless, nggak ada lagi. Nah, yang jelas, berupayalah terus. Berupaya terus, berupaya terus. Nah, kalau boleh saya kasih penguat, itu lihat aja surah Al-Hasyr, tuh, surah 59, ayat ke-18. Supaya kita menyadari nikmat waktu, nggak buang-buang. Allah berfirman, surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya masing-masing memperhatikan tuh apa yang sudah diperbuatnya, apa yang sudah dipersiapkannya, termasuk rancangan-rancangan, agenda-agenda atau manajemen waktu. Apa yang sudah persiapkan untuk kepentingan masa yang akan datang. Untuk kepentingan esok, terutama akhirat. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengenal apa yang kamu perbuat. Ada satu pengalaman Mas Miftah dan jamaah sekalian, rahimakumullah, boleh juga yang ditiru dan dicontoh bagi orang yang memulai memanage waktu. Seseorang bekerja, kemudian selepas jam kerja, setiap kali sebelum meninggalkan kantor, itu diambil secari kertas, dicatat bahwa kegiatan penting esok hari apa aja pointernya, 1, 2, 3, 4, 5, dicatat, taruh di laci.
Besok dia datang pagi, sebelum mulai dia lihat lagi, inilah agenda saya yang penting. Itu mulai memanage secara sederhana. Nah, dengan demikian waktu lebih efektif. Gitu Mas Miftah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, sudah 9 lewat nih Mas Haris. Ya, saya kira tak kartu kuning nggak ini? kesempatan malam ini sementara cukup sekian dulu, Tad. Ya, terima kasih banyak. Ya, nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Tentunya teman-teman yang nggak sempat hadir di waktu ini, nanti insya Allah kita upload di channel Al-Amin. Boleh, terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz. Ya, sama-sama. Kita mohon barangkali ditutup dengan doa Ustadz. Ya, baik. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Inilah bahasan kita. Mudah-mudahan tidak keluar dari jalur Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan, hidayah, taufik, keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu dan semua pada sehat, bisa menjalankan ibadah dengan baik, menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pula yang sedang sakit Allah beri kesembuhan, yang sedang sulit Allah beri kemudahan, yang lagi kekurangan diberi kecukupan. Amin. Yang lagi galau diberi ketentraman. Amin. Yang jomblo dapat pasangan. Amin. Sudah berpasangan, semoga tetap bertahan. Amin. Nama? Apa Mas Haris? Apa lagi nambah? Ya, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Silahkan bagi yang sudah mau pulang duluan. Terima kasih. Tentu ya.